Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adha SPD MPD selaku tutor mata kuliah pembelajaran terpadu di SD, dan yang saya hormati teman-teman kelas BI Pokjar Kota Agung. Baik, langsung saja izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Berma Suri. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang modul 2, yaitu prosedur umum pembelajaran terpadu. Sebelumnya, modul 1 kita sudah bahas dan sekarang kita masuk ke modul 2. Nah, kegiatan belajar 1 pada modul 2 yaitu kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu. Makna kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan kegiatan awal yang harus ditempuh guru dan siswa pada setiap kali melaksanakan pembelajaran terpadu, yang berfungsi terutama untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif, yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. B. Bentuk kegiatan pendahuluan. Kegiatan menyiapkan siswa yang langsung berkaitan dengan materi yang akan dibahas disebut kegiatan awal pembelajaran. Sementara itu, kegiatan yang tidak langsung berkaitan dengan materi atau kompetensi yang akan dibahas disebut kegiatan pra-pembelajaran. Kegiatan utama yang perlu dilaksanakan dalam pendahuluan pembelajaran diantaranya yaitu 1. Menciptakan kondisi awal pembelajaran. Poin 1, mengecek atau memeriksa kehadiran siswa, menumbuhkan kesiapan belajar siswa, menciptakan suasana belajar yang demokratis, membangkitkan motivasi belajar siswa, membangkitkan perhatian siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini yang dimaksud adalah yang pertama masuk kelas itu kita mengajak anak-anak untuk berdoa, kemudian mengecek kehadiran. Setelah itu kita berikan sedikit motivasi agar mereka bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya, memberikan acuan. 1. Memberitahukan tujuan atau kemampuan yang diharapkan atau garis besar materi yang akan dipelajari. Yang kedua, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Selanjutnya, membuat kaitan atau melaksanakan persepsi. 1. Mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, menunjukkan manfaat materi yang dipelajari. Yang ketiga, meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Di sini ini maksudnya adalah sebelum kita memulai pelajaran berikutnya atau bab berikutnya, kita diharuskan mengulang atau membuat kilas balik untuk materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, supaya mengajak siswa agar mereka mengingat kembali pelajaran-pelajaran apa yang sudah diberikan oleh ibu bapak guru di sekolahnya, supaya mereka tidak lupa, karena kita akan terus melanjutkan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, kegiatan belajar 2, kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Makna kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan ini sering juga disebut kegiatan instruksional. Kegiatan ini membentukkan pengalaman belajar siswa. Untuk menumbuhkan pengalaman belajar siswa secara terpadu, maka pembelajaran terpadu perlu direncanakan secara sistematis. Kegiatan ini pembelajaran terpadu menggambarkan penggunaan strategi dan media pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang diharapkan disukai siswa. Kegiatan ini pembelajaran hendaknya melibatkan siswa langsung dan memenuhi kebutuhan siswa baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya yang B, bentuk kegiatan inti pembelajaran. Dalam menentukan kegiatan inti pembelajaran, guru hendaknya mempertimbangkan faktor kompetensi yang diharapkan dicapai siswa, jenis dan tingkat kesulitan materi pembelajaran, karakteristik siswa, guru, serta fasilitas, ruang, waktu, dan waktu yang tersedia.
Di sini dimaksudkan adalah setelah selesai masuk kegiatan inti, yaitu dalam kegiatan inti kita sudah bersiap-siap, sudah siap dengan satu buah tema yang akan kita ajarkan kepada siswa kita pada hari itu, dan kemudian disertai dengan fasilitas misalnya buku panduan atau informasi-informasi yang berkaitan dengan tema hari itu. Bisa juga menggunakan dengan kita searching di Google atau kita mempunyai referensi-referensi bahan pustaka yang lainnya. Selanjutnya, ada beberapa nilai yang dapat dipetik dari penggunaan media dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu. Pertama, media dapat mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Media dapat menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Media dapat menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Media dapat memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat. Di sini dimaksudkannya misalnya kita hari itu akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang mencangkok ya. Kita memerintahkan siswa untuk membawa bahan dan alat yang dibutuhkan dalam kegiatan mencangkok. Sedangkan mencangkok itu ada beberapa peralatan atau benda-benda yang memang sedikit berbahaya dan tidak diwajibkan untuk dibawa ke sekolah. Namun karena memang dibutuhkan dalam kegiatan mencangkokkan, maka siswa ada yang membawa pisau, apa segala macamnya seperti itu, benda-benda tajam. Jadi kita harus waspada sebagai guru, selalu memperingatkan kepada siswa untuk tidak menggunakan secara berlebihan. Misalnya kalau sudah selesai disimpan seperti itu. Atau kita bisa menggunakan beberapa alat, atau kalau misalnya siswanya seperti apa Bu mencangkok itu, kita bisa menggunakan proyektor atau alat-alat bantu yang lain untuk menampilkan seperti ini nak tutorial atau cara-cara mencangkok. Kita kasih lihat dulu, mereka melihat tata cara untuk melihat hasilnya seperti ini ternyata melalui video-video yang kita tampilkan itu. Jadi mereka bisa menangkap dan bisa melakukan kegiatan mencangkok dengan baik. Lanjut, penggunaan media dalam pembelajaran terpadu juga memiliki kekuatan, di antaranya memungkinkan siswa berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya, memungkinkan adanya keseragaman pengamatan atau persepsi belajar pada masing-masing, membangkitkan motivasi belajar siswa, menyajikan informasi belajar siswa secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan, menyajikan pesan atau informasi belajar secara serampak bagi seluruh siswa, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, mengkontrol arah dan kecepatan belajar siswa. Nah, dengan kegiatan mencangkok ini berarti kan siswa langsung pegang langsung alatnya, bahannya, terjun langsung ke kegiatannya seperti itu. Setelah selesai mereka melakukan, kita wajib berdiskusi atau mengajak kelompok ini untuk mengamati, menganalisis atau apa sih alat dan bahannya, tolong sebutkan dan jelaskan, seperti itu. Kita buat secara diskusi. Nanti setelah selesai siswanya bisa untuk tampil ke depan menjelaskan, Bu, seperti ini alat dan bahan yang dibutuhkan, cara-caranya seperti ini, langkah-langkahnya dari 1 sampai selesai, seperti itu. Berikutnya ada hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri, yaitu mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dan dengan kompetensi dasar, indikator, dan isi atau bahan pembelajaran terpadu. Media pembelajaran berfungsi mempercepat proses belajar. Media pembelajaran terutama berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa akan lebih tahan lama mengendap dalam pikirannya. Media pembelajaran dapat meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir sehingga dapat mengurangi terjadinya verbalisme.
Jadi dengan kita mengadakan kegiatan seperti mencangkok tadi, siswa bisa mengingat terus nanti sampai mereka udah melanjutkan ke sekolah-sekolah lebih tinggi lagi. Oh, waktu SD aku pernah belajar mencangkok nih, ternyata seperti ini. Dan di SMP mungkin mereka nanti kan ketemu lagi dan mereka sudah sedikit menguasai atau tahu tata caranya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan belajar 3, kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. A. Makna kegiatan akhir dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil kegiatan akhir, guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat penguasaan siswa. Guru perlu melakukan kegiatan tindak lanjut. Hal ini berarti bahwa kegiatan tindak lanjut pembelajaran merupakan kegiatan lanjutan yang ditempuh berdasarkan proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Pada prinsipnya, kegiatan tindak lanjut pembelajaran dilaksanakan untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Kita lanjut ke yang B, bentuk kegiatan akhir dan tindak lanjut. Berikut ini beberapa alternatif bentuk kegiatan yang dapat diterapkan dalam kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Kegiatan akhir pembelajaran yang di bagian 1 sini ya. Kegiatan akhir pembelajaran yang pertama meninjau kembali penguasaan siswa, yang kedua melaksanakan penilaian. Nah, setelah selesai semuanya, kita mencoba melakukan tanya jawab ke siswa. Misal kita mengulas lagi, coba untuk tebak-tebakan atau siapa yang tahu apa alat dan bahan yang digunakan dalam mencangkok, seperti itu. Setelah selesai, guru wajib melakukan penilaian atas karya yang sudah dilakukan siswa atau hasil mencangkok tadi. Wajib diberi nilai oleh guru untuk mengapresiasi hasil kerja siswa tersebut. Bentuk yang kolom yang kedua yaitu melaksanakan tindak lanjut pembelajaran. Yang pertama, memberikan pekerjaan rumah, membahas kembali bahan pelajaran yang dianggap sulit, menugaskan membaca materi pelajaran tertentu, memberikan motivasi atau bimbingan belajar, mengemukakan topik untuk pertemuan berikutnya. Nah, setelah selesai, untuk tindak lanjutnya kita memberikan pekerjaan rumah, misalkan berikan 3-5 soal untuk mereka pelajaran untuk pekerjaan rumah. Sembari kita menjelaskan anak-anak setelah ini kita akan praktek untuk menanam pohon putri malu, misal untuk alat dan bahan bisa kita tuliskan di papan tulis supaya mereka mencatat dan persiapkan alat dan bahan untuk kegiatan berikutnya di rumah. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi modul 2 dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita pelajari secara bersama-sama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena memang kita semua dalam proses belajar tentunya. Saya pribadi sangat mengharapkan kritik dan saran teman-teman semua supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Untuk bekal kita nanti setelah selesai di kelas UT ini, kita bisa mengajar di sekolah kita masing-masing dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat di Universitas Terbuka ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.